tahu seperti apa kondisi perhotelan sekarang di Makassar, karena di akhir Maret kemarin kita sempat mendengar kalau misalnya ada puluhan hotel dan juga restoran yang terpaksa harus tutup ya Pak ya di tengah pandemik ini. Dan mungkin sekarang ada gambarannya Pak, apakah hotel-hotel yang kemarin tutup mulai buka kembali, mereka mulai beroperasional kembali atau seperti apa? Dan bagaimana kira-kira kesiapannya mereka untuk menyambut era new normal ini Pak? Silakan Panggil. Terima kasih Mbak Sukmawati. Saudara-saudara saya yang hebat yang sudah duluan bicara, Pak Kiki, calon wakil bupati, ini juga Pak Sadik, Ketua RI, Pak Prof. Andi Nur, dan rekan-rekan wartawan tim yang hebat-hebat. Seperti yang Mbak Sukma sebut memang bahwa data yang pernah kita rilis itu adalah 45 hotel tutup kan. 45 hotel tutup, dan sebelum kita saya tampil di sini, saya minta data terbaru dari Sekretariat PHRI yang tutup itu masih dominan Mbak Sukma. Masih dominan yang tutup, yang buka itu baru 15. Yang buka itu baru 15 dan tutup itu masih ada 30. Pertanyaannya memang adalah kenapa masih tutup? Sebenarnya tidak ada larangan untuk buka mereka. Tapi karena dia baca kondisi arus kunjungan dan kegiatan belum normal, hingga mereka tidak mau ambil risiko untuk buka. Karena dengan buka pasti biaya akan lebih ekstra gitu ya. Karena jujur dari 15 hotel yang masih buka ini adalah saya monitor setiap hari tingkat huninya, itu mereka udah hebat angka 5%. Ya, udah hebat sekali tuh mereka achieve 5%. Dan saya rata-ratanya hanya 2-3% saja. Kalau angka 2-3%, maksimum 5%, saya pikir memang wajar 30 hotel lainnya berpikir untuk buka, gitu kan. Dan itu adalah okupansi yang tidak ideal untuk dibuka, jadi tidak mau dipaksakan. Ya. Walaupun secara secara new normal buat kita hotel, restoran adalah salah satu industri yang sudah lebih awal mempersiapkan diri beradaptasi dengan hal-hal yang new normal. Jadi seperti ketika sebelum masuk lobi hotel, semua hotel saya lihat sudah pakai wastafel, ada pengeringnya, terus cek suhu, dan juga hand sanitizer jalan, terus ketemu di resepsi, anak resepsi juga udah pakai face shield dan juga masker. Jadi buat kita sebenarnya adalah beradaptasi dengan new normal. Hotel dan restoran telah siap untuk beradaptasi. Tapi yang kita belum bisa beradaptasi Mbak Sukma adalah tidak ada tamu. Ya, ini itu dia masalahnya kayaknya. Ini. Dan jujur sampai saat ini belum ada yang meeting di hotel. Misalkan aja seperti Claro, sejak COVID sampai sekarang baru 1 kali orang meeting di Claro. Itu pun Apindo. Ya. Kebetulan ada Pak Muhammad di sini. Pak Sadik mungkin mungkin tadi juga nanti kedepannya bisa Pak bikin meeting di Claro. Ya. Siapa tahu Ray setelah ini akan bikin akan meeting juga di Claro Pak. Insya Allah. Kata kunci sebenarnya Mbak Sukma, kalau ini new normal bisa relatif normal kembali beraktivitas. Kata kunci adalah di sisi pemerintah. Jadi pemerintah sekarang harus menjadi inisiator perbanyak kegiatan-kegiatan hotel, dan perkecil itu yang meeting seperti pola Zoom seperti ini. Kalau Zoom seperti ini hotel nggak jalan, ada ini hotel nggak jalan nih. Jadi semakin banyak pola-pola meeting ala Zoom begini, yang repot itu hotel, nggak laku-laku. Oke. Ketika Pak Panglima dan Pak Kapolda dan Pak Gubernur undang saya di Manunggal, saya langsung protes. Pak Gubernur, kalau ada pertemuan ke depan, jangan buat lagi di Manunggal Pak, buatlah di hotel. Kalau di hotel Pak buat, ekonomi bergerak, karyawan bergerak, hotel juga ada aktivitas. Kalau di Manunggal, jadi semua tertutup. Jadi kata kunci, kalau ini normal ini bisa lebih cepat mengalir aktivitas,
walaupun tidak bisa kita harap seperti normal yang lalu, ini harus peran daripada pemerintah untuk menjadi inisiator, Mbak Sukma, agar ini teman-teman yang masih wait and see 30 hotel ini, dia lagi ngintip-ngintip ini, lagi ngintip gimana ini. Nah, ya intip bisa normal. Karena okupansi maksimum 5%. Alamak, ngeri kali. Yang kedua, Mbak Sukma, ini agak sedikit kronis buat kita. Okupansi low, harga jual low, tetapi ingat, cost tinggi juga. Biaya tinggi. Misalkan, seperti di kamar hotel, ketika proses pembersihan semua karyawan juga room boy yang di kamar di atas sana itu pakai ADP, ada APD, ada alat perlindungan diri. Mereka pelindung diri APD. Yang kedua, begitu kamar dibersihkan, disinfektan dilakukan lagi, dan setiap shift wajib melakukan itu. Setiap shift pembersihan kamar itu wajib melakukan disinfektan, dan itu menjadi sebuah SOP dari PHRI pusat, gitu kan? Nah, kalau ini terus dilakukan dan dengan kondisi yang hunian hanya maksimum 5%, mati. Makanya kalaupun banyak wartawan bertanya saya, bagaimana ini normal? Pertanyaan saya adalah pertanyaannya apa ini normal, bagaimana? Apakah sudah siap? Semua siap buka. Yang pertanyaannya adalah tidak ada tamu. Tamu tidak ada, biaya tinggi hingga membuat bisnis perhotelan saat ini adalah megap-megap. Pertanyaannya memang pasti Mbak Sukma bertanya ke saya. Terus bagaimana bisa survive ini, Bang, ya, dalam kondisi seperti ini? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka adalah para hotelier harus lebih cakap dalam hal membuat diversifikasi produk. Jadi seperti kita ini jangan lagi hanya berharap kamar, jangan lagi hanya berharap meeting room. Mau tidak mau udah harus agak sedikit enlarge, agak sedikit keluar daripada tupoksi bisnis utamanya, yang itu seperti yang dilakukan teman-teman restoran itu berbanyak untuk take away, dan take away yang dilakukan Claro ini. Claro, mana ada sejarahnya Mbak Sukma, hotel itu menjual yang namanya frozen. Nah, masa frozen dijual? Yang kedua, mana zamannya lagi sekarang hotel ini menjual saus. Kita jual sekarang. Mana ada zamannya menjual saus barbecue. Jual sekarang. Bapak vacuum pack. Misalkan seperti Pak Sadik. Pak Sadik dia mau barbecue di rumah dan tidak mau barbecue di kolamnya Claro, karena menjaga physical distancing. Boleh Pak Sadik. Nah, order di kita, bumbunya kita siapkan, raw materialnya kita siapkan, bawa ke rumah Bapak, dan kalau Bapak butuh orang yang untuk bakar, kita siapkan orang. Oh, siap. Hal seperti mantap. Dan teman-teman, ini menjadi sebuah jualan-jualan agak lucu-lucuan, tetapi mau tidak mau, untuk bisa survive harus melahirkan diversifikasi produk agar ada aktivitas. Kalau hanya mengharap kamar dengan 5%, mengharap meeting room yang kapasitas ruangan pun udah direduksi, kita hanya maksimum pakai 50% dari kapasitas. Ada apa? Tadi Mbak Sukma, saya rapat secara grup, bukan PHRI ya, ini hospitality group dengan para vendor wedding ini. Nah, ini kan juga kan wedding itu pergerakan massa yang harus kita sedikit ekstra. Bagaimana bisa mengendalikan ini? Bagaimana mengendalikan? Sampai berpikir tadi bagaimana buat pernikahan itu 2 sesi, ya, 2 sesi. Jadi Pak Sadi, pernikahan online 3 sesi Pak, ya. Bagaimana pernikahan kita buat 2 sesi? Atau misalkan sore sesi pertama, setelah maghrib jam 7 sesi kedua, agar bisa sedikit mengurai jumlah orang yang datang dan menjaga physical distancing. Pertanyaannya Mbak Sukma adalah pasti akan ada biaya besar lagi buat
hotel adalah listrik. Karena 2 kali kita harus nyalakan ini listrik. Sementara listrik itu untuk hotel itu menjadi sebuah biaya yang sangat memberi pengaruh profit and loss. Itu listrik itu Mbak Sukma kurang lebih sekitar 15% sharing komposisi cost dari setiap operasional daripada hotel. 15 sampai 18%. Ini tinggi. Jadi mau tidak mau ini harus dilakukan. Jadi pada akhirnya nantinya kalau saya lihat ini pun normal ini Pak Sadik kawan-kawan ini keadaan yang tidak normal nantinya adalah marginnya, keuntungannya jadinya. Jadi kalau tidak pintar juga nantinya mengendalikan manajemen cost-nya, pasti juga akan bangkrut. Jadi ini menjadi sebuah pekerjaan besar agar bisa survive bisnis hotel restoran ke depannya. Saya pikir itu mengawali dari saya, Mbak Sukma. Kalau ada hal yang ditanyakan, silakan. Saya tidak seperti dua pakar tadi, jelas punya presentasi. Saya nggak siap materinya. Oke, thank you. Ya, tapi Pak sebenarnya kalau misalnya tadi disampaikan kalau meskipun di luar dari tupoksi hotel, tapi kan sudah ada inovasi baru yang dikeluarkan oleh Claro nih Pak. Tadi dipanggil kalau misalnya mau barbekyuan boleh, bisa saja misalnya siapa tahu Pak Andi Nur yang mau barbekyuan di rumahnya kan bisa order langsung ke Claro, dan mungkin di Via Zoom sudah jadi ajang promosi juga kan ke depannya Pak. Tetap biasa sekali, dan saya pikir kalau misalnya hotel-hotel di Makassar juga mampu melawan hal seperti itu, ya mereka akan bisa tetap survive di tengah pandemi ini, dan nantinya bisa meskipun tidak akan normal sepenuhnya Pak ya, seperti dulu lah ya, karena semua serba terbatas. Lantas Pak, kalau kondisinya seperti itu, kira-kira kedepannya apa yang akan dilakukan oleh PHRI sendiri untuk mereka-mereka yang dibawa naungannya? Karena kan tidak mungkin mereka seterusnya akan tutup terus. Atau mungkin bahkan bagaimana biar mereka tidak ada yang gulung tikar dan sebagainya Pak. Mungkin ada. Nah sekarang ini susah untuk menjelaskan karena memang dibutuhkan kepiawaian daripada manajemen masing-masing ya. Ya, tetapi kami selaku PHRI terus mendorong mereka atau melihat keadaan yang real dan mencoba menggunakan pola ATM gitu loh, Pak Sukma. Nah, mengamati orang lain, terus mengamati kehebatannya tribun, tiru kehebatan tribun, modifikasi kehebatan tribun, hingga membuat sebuah hal yang terbaru daripada proyek ATM tadi Mbak Sukma. Jadi kita harap kepada teman-teman harus keluar berpikirnya, dan kalau susah untuk mencari ide baru ya gunakan jurus ATM atau jurus ATM dan modifikasi agar bisa survive. Misalkan Mbak Sukma, kenapa hotel tertentu bisa survive? Apa yang dilakukan? Dan saya selaku PHRI nggak mungkin terlalu ke dalam untuk mendorong mereka seperti itu, karena ini adalah wilayah hidup mati untuk survive. Tetapi paling tidak saya sarankan kepada mereka adalah harus lebih kreatif, inovatif, dan melihat peluang-peluang yang ada, dan rajin membaca tribun online-nya seperti apa bisnis yang lagi in. Saya Pak ya, tetap baca tribun online. Nah, saya salah satu teman daripada online tribunnya, gitu ya. Nanti kita lebih semangat lagi bikin online-nya kalau begitu Pak.